Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Paninggal dari kelas S3B dengan NPM 202221500502, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah membaca. Video ini akan berisi pembelajaran kepada dua orang siswa. Dua orang siswa ini saya mengambil dari jenjang madrasah aliyah. Saya akan mengajari mereka bagaimana sih cara membaca yang baik dan benar menggunakan metode SQ3R. Apa sih metode SQ3R itu? Yuk kita simak bersama-sama. Let's go! Oke guys, kembali lagi bersama saya dengan dua siswa saya. Boleh diperkenalkan nama kamu siapa? Oke, nama saya El Pamungkas. Saya sekolah di Aliyah Madrasah Tapak Sunan. Oke, baik. Kamu? Kalau saya Muhammad Budi Muhyiddin, sekolah di Madrasah Aliyah Tapak Sunan. Oke, baik. Sebelumnya kamu di rumah ada kesibukan apa sih selain bermain? Kamu? Kalau saya sih lebih ke membaca buku. Oke, baik. Kalau kamu? Saya sih lebih ke ngarang, tulisan, terus baca buku juga. Ya, buat teman-teman referensi di buat tulisan juga. Oke, baik. Sebelumnya kamu tahu nggak kebiasaan buruk pada membaca itu apa aja? Kamu tahu nggak? Kurang tahu ya Kalau kamu? Kurang tahu juga ya. Oke, saya akan beritahu. Saya akan tulis di papan tulis. Yang pertama itu ada vokalisasi. Apa sih vokalisasi itu? Nah, vokalisasi ini adalah membaca dengan suara. Itu nggak boleh. Ya. Yang kedua adalah menggunakan bibir. Itu pun juga nggak boleh sebenarnya. Ya. Yang ketiga menggerakkan kepala. Jadi dia itu mengikuti setiap barisnya. Jadi kita pakai ini. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh gitu. Yang keempat, itu apa? Menunjuk dengan jari. Jadi kita baca ini kita tulisannya. Nah itu juga nggak boleh. Ya, itu namanya juga kebiasaan buruk saat membaca. Yang kelima apa? Mengulangi bacaan, padahal bacaan kita belum selesai kan? Kita ulangi lagi. Itu pun juga nggak boleh. Ya, yang keenam, terakhir itu apa? Subvokalisasi. Bedanya apa kalau sub? Kalau sub itu di dalam hati. Jadi dia itu baca kata per kata di dalam hati bacanya. Nah itu juga nggak boleh. Ya kan? Jadi inilah ada 6. Dari kalian yang sering kalian lakukan dari poin ini apa? Kamu? Saya terkadang ya, baca kepala. Oke, baik. Kepala. Kalau kamu? Kalau saya sih ini mana mengulangi bacaan sama vokalisasi. Oke, berarti di dalam hati ya? Ya. Oke. Jadi saya akan memberikan nih metode membaca menurut SQ3R. Apa sih itu? Kita jelaskan di sini bersama-sama.
Metode FT3. S pertama itu apa? Survei. Jadi survei itu apa? Ketika kita ingin membaca buku, pasti kita akan melihat covernya, ya kan? Kalau kita lihat covernya, oh itu menarik, jadi kita ambil ya kan bukunya itu, ya kan? Yang kedua itu apa? Key. Question. Jadi nanti kalian ketika sudah melihat covernya, ya kan, kalian disuruh membuat pertanyaan. Apa sih yang menarik dari cover itu? Ya kan? Yang ketiga ini, 3R ini maksudnya ada read, ada next, atau lagi ada review. Ya. Kalau itu apa? Proses membaca. Jadi kalian ketika sudah membuat pertanyaan, jadi kalian disuruh membaca. Ya. Ketika kalian sudah membaca, kalian akan disuruh menceritakan kembali dari apa yang kalian baca dari buku itu dengan bahasa kalian sendiri. Tentang itu apa? Review. Review itu peninjauan kembali dari pertanyaan yang kalian buat. Oke, baik. Setelah kita mempelajari metode FT3R ini, saya akan beri kalian untuk membuat pertanyaan. Meja kalian ada kertas. Saya akan kalian membuat pertanyaan, 5 pertanyaan saja. Ini bukunya, saya kasih. Sebentar. Gratis. Ya, gratis. Ini bukunya, silakan kalian lihat di covernya. Jika sudah, silakan kalian bertanya 5 pertanyaan saja. Baik, sudah? Teman, sudah. Oke, silakan dibuka bukunya. Silakan dibaca bukunya.
Saya kasih waktu 10 menit untuk membaca.
Oke, baik. Udah selesai pembacanya? Ya, sudah. Oke, baik. Kita selanjutnya ke tahap recite, menceritakan ulang dengan bahasa kalian sendiri. Ya, baik, sudah? Bisa? Bisa. Silakan yang dulu. Ya, Apa yang kamu dapat? Yang dapat dari pesawat kertas persahabatan ini adalah ada dua orang. Yang pertama namanya itu Danar. Danar itu tinggal di suatu rumah yang dimana suatu saat di sebelah rumahnya ada rumah yang lagi dibikin. Tidak lama rumah itu jadi dan disinggahi oleh orang yang bernama Dikta. Bola Dikta itu jatuh ke rumah Danar. Danar penasaran. Dia menulis surat dan melipat surat itu di pesawat terbang dan dilemparkanlah surat itu ke rumah si Dikta, rumah baru itu. Isinya, ini bola kamu. Akhirnya dibalas dengan surat yang sama. Akhirnya saling balas-balasan dan lama dia saling kenal. Akhirnya yaudah kita ketemuan aja bermain bersama. Pas bermain bersama, dia itu awalnya nggak mau karena malu, mempunyai rahasia di dalam dirinya. Tapi beraninya waktu dia berani untuk bermain bersama. Suatu saat si Dikta ini dibelikan mainan oleh pamannya, yaitu helikopter, dan bermain bersama di halaman teras rumah si Dikta. Saat pesawat helikopter itu terbang, sangat susah untuk terbang dengan tenang. Namun pas berhasil terbang dengan tenang, Dikta dan Danar pun teriak hore. Namun si Danar teriak hore dengan gagal, hore gitu. Akhirnya Danar lari ke rumah karena dia itu malu rahasianya terbuka. Apa rahasianya? Yaitu gagal. Akhirnya Dikta menulis surat pesawat terbang ke rumahnya. Tidak perlu malu, mari bermain bersama aku lagi. Kamu itu rumahnya unik. Akhirnya bermain bersama lagi dari situ. Singkat cerita, si Dikta sedang bermain di halaman bola basket dan Danar melihat Dikta. Ayo Danar sering main. Tak lama ada seorang temannya Danar yang sering mengejek Danar. Itu temannya Danar itu mendorong Dikta. Danar berusaha memberanikan diri untuk berteriak karena di depannya ada satpam yang bernama Pak Boni. Akhirnya dengan mulut yang gagap dia berani teriak, kalian akan saya laporkan ke Pak Boni gitu. Akhirnya mereka pada kabur dan Dikta sangat berterima kasih kepada si Danar. Dan setelah itulah dia percaya diri bahwasanya tidak ada yang dapat menghalangi persahabatan walaupun itu gagal, dan tidak ada yang bisa menghalangi cita-cita walaupun itu gagal. Sebelumnya juga diceritakan bahwasanya cita-citanya si Dikta itu menjadi pilot. Namun si Danar orang yang gugup, dia bingung apa cita-cita orang yang gugup. Akhirnya dia kasih tahu nih, bahwasanya dulu Pak B.J. Habibie itu pernah gagal. Good job. Nah, kalau kamu apa kesimpulannya dari begini yang kamu dapati? Gimana ini dia punya kekurangan, terus dia malu atas kekurangan itu, buat bersosialisasi dengan lingkungannya itu dia malu. Akhirnya ya suatu hari dia punya teman namanya Dikta. Dikta itu semenjak dia bertemu dengan Hilal, hidupnya berubah. Dia mulai percaya diri, dan dia takut dengan suatu kurangannya dia, takut. Akhirnya dia mulai percaya diri dan semakin hari dia mulai berkembang. Good job. Jadi sampai sini paham ya? Ya, Pak. Apa yang dimaksud dengan recite, menceritakan ulang dari buku itu, ya. Jadi kita masuk lagi ke tahap review. Yang terakhir itu apa? Review. Dari kamu, apa yang kamu dapati dari pertanyaan itu, dari buku itu? Apakah ada? Ya, ada sih. Ada berapa nomor yang kamu dapati? 5. 5-nya ada? Ada. Ada. Coba dijelaskan apa saja yang kamu dapati dari buku ini. Pertanyaan apa yang pertama? Yang kamu tanya dari buku Awalnya apa? saya yang cover dulu nih, survei dari pesawat kertas persahabatan. Saya bingung dari dulunya, maksudnya pesawat kertas itu apa? Oh ternyata itu buat pesawat kertas gitu, dilemparin
Terus yang kedua ini bagaimana bisa persahabatan melalui surat kertas. Oh ternyata ya itu dia buat surat kertas, kenalan di situ dari surat kertas. Yang ketiga, terus kalau emang dia bisa melalui persahabatan seperti apa? Oh ternyata melalui persahabatannya itu dia awalnya kan kenalan tuh, dia kayak LDR lah kalau sekarang. Akhirnya dia gak lama ketemuan, akhirnya dia bersahabatnya itu dari mulai saling kirim-kiriman, akhirnya dia berani buat ketemuan. Terus yang kemarin rahasia itu apa ya? Soalnya saya lihat di covernya itu ada rahasia ternyata di dalam itu. Oh ternyata rahasia itu adalah kekurangan dia, di mana dia itu gagal buat berbicara. Terus di mana sih perasaan? Di mana caranya Dika tahu rahasia dana? Ini nomor 5. Iya nomor 5. Okay. Dan saya juga dapat dari bukunya ternyata caranya itu dia main orang gagap itu biasanya keceplosan itu ketika dia senang, cemas, dan merasa takut. Nah, ketika dia bermain itu mereka berdua itu merasa senang ketika pesawat terbang helikopternya itu terbang dengan senang. Oke, baik, bagus. Yang kamu ada semua pertanyaan yang kamu buat dari jawaban di sini? Ada. Apa yang pertama pertanyaannya? Di sini saya buat pertanyaan ini, kenapa dia harus yang pesawat kertas? Ternyata di sini dia punya kekurangan yang dimana membuat dia itu pesimis untuk bersosialisasi terhadap lingkungannya. Jadi dia nggak pede, tapi karena dia ketemu sama si temennya itu, kira dia punya kemauan untuk mengubah dirinya dan tidak malu lagi. Oke, baik, bagus. Kesimpulannya, bagaimana kita membaca baik dan benar? 1. Mencari inti dari buku itu. Intinya apa dari buku itu? Ya kan? Jadi intinya aja yang kita ambil. Kalau kita udah tahu intinya, pasti kita akan tahu alur ceritanya kayak apa. Ya kan? Oke, baik. Mungkin ada tambahan yang bisa ditambahi? Cukup? Cukup kamu? Cukup. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin ini pembelajaran metode membaca SQ3R. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.